Dan seperti biasa sudah ada beberapa komentar di Twitter tentang jawaban dari pertanyaan yang sudah kita berikan tentang topik malam ini. Dan pertanyaannya adalah, biasanya nih berapa lama sih resolusi tahun baru Anda bertahan? Nah, berikut adalah komentarnya. Yang pertama datang dari Anissa. Kalau aku sih melihat waktu awal tahun 2016, resolusi usahaku hanya bertahan 3 bulan. Karena tugas kuliah yang begitu menumpuk. Berikutnya dari Ria Safitri. Kalau aku nggak bisa diprediksi sih resolusi tahun baru bertahannya berapa lama. Berikutnya dari Gunawan Diputro. Resolusiku sih kepinginnya terus bertahan, tapi tergantung ombak yang menghadang juga sih. Dan yang terakhir dari Loli Aziza, semoga selamanya. Yang terpenting selalu berusaha agar resolusi yang sudah kita rencanakan dapat terus tercapai. Jadi terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia, mendengarkan, menonton Impossible dan juga ikut berkomentar. Tadi dengar komentar orang-orang sedih juga ya, katanya bertahan berapa lama tergantung ombak yang menghadang, tergantung situasi. Apakah selalu seperti itu? Ada nggak sih cara supaya kita bisa bertahan lebih lama? Ada nggak caranya Pak Bong? Iya, jadi kadang-kadang kita merasa tidak punya reminder buat diri kita sendiri. Jadi saya dulu waktu ketika masih SMA ya untuk bisa supaya saya tetap disiplin mengejar goal saya. Kadang-kadang saya taruh gelang karet. Jadi setiap kali saya tidak melakukan to-do list, saya tinggal tarik sedikit, nggak usah jauh-jauh, mungkin 10 cm lah. 10 cm, tas, wah itu pedih gitu. Jadi kadang-kadang ini akan membantu mengingatkan kita, ini hal yang sangat simpel sekali untuk supaya kita dipacu terus, dicambuk terus walaupun hanya cambukan kecil. Kalau Mas Edward sendiri ada trik-trik khusus nggak untuk bisa mengingatkan? Oke, sebetulnya balik lagi dengan apa yang tadi saya sempat jelaskan tentang Derek Redman. Kita belajar dari dia, kenapa dia terus mau melanjutkan walaupun ada ombak menghadang di kakinya. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia punya big reason. Salah satu big reason-nya adalah mungkin kalau kita kebanggaan orang tua, atau kebanggaan istri dan anak, atau apapun itu. Nah, ketika ombak itu datang menghadang, tugas kita adalah kembali mengingat apa alasan besar yang dulu membuat saya memulai resolusi ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Karena ya harus diingatkan ya, karena manusia cenderung lupa itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, tapi selain lupa kadang-kadang orang juga jenuh. Ada nggak sih cara untuk bisa menghilangkan kejenuhan sehingga kita tuh bisa menghargai prosesnya? Jadi di sini saya ingin menyampaikan, biasanya orang-orang ketika mereka ingin mencapai resolusi tahun 2017, biasanya ada prinsip yang namanya tabur dan tuai. Ya, tapi biasanya orang-orang lupa sama yang di tengah-tengah ini, yaitu menunggu. Maka kita juga harus bisa jangan melupakan tadi yang kata menunggu ini. Ya, namun biasanya orang hanya melakukan salah satu dari 3 ini. Yaitu kalau memang lagi menabur ya sudah saya menabur Pak. Menabur itu apa sih? Kerja keras, overtime, lembur itu menabur. Atau ya saya lagi menunggu Pak. Ya sudah saya kan udah nabur, saya sudah kerja keras, saya sudah lembur. Ya sekarang saya tunggu. Tunggu yang ngapain ya? Buka sosmed, kemudian tidur bangun lebih siang. Atau kemudian menuai. Menuai ini adalah Anda terima reward, terima bonus, terima commission. Kita hanya mengerjakan salah satu saja dari 3 ini. Padahal orang-orang sukses mereka mengerjakan 2 hal sekaligus. 2 hal? 2 hal sekaligus. Jadi yang pertama adalah mereka menaburnya 2 kali. Nah pada saat saya tabur 1 kali, nah taburan yang kedua, ini saya nabur sambil saya menunggu. Menunggu yang mana? Yang pertama. Menunggu yang pertama, tumbuh. Ya, jadi kalau kita perhatikan, saya mengerjakan, menabur dan menunggu secara bersamaan. Ya, jadi ini harus dikali 2. Ya, kalau misalkan kita ingin menuai ya di sini kita tabur 3 kali. Ya, kita tabur 3 kali ya sehingga waktu misalkan kita tabur yang pertama, waktu kita tabur yang kedua, kita sambil menunggu yang pertama ini tumbuh. Waktu kita tabur yang ketiga, ya, kita sambil menunggu sambil juga kita menuai. Jadi jangan pernah mengerjakan salah satunya saja. Tapi kalau kayak gitu nanti jadi nggak fokus. Bukankah katanya harus fokus lakukan satu-satu? Iya, jadi memang ada waktunya kita bekerja, ya work hard, ada waktunya play hard. Ya, jadi walaupun kita bisa melihat menabur, kemudian menunggu dan menuai ini, tetap kita harus bisa fokus pada apa yang menjadi bidang kita. Semoga hasil tuaiannya juga sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, nah tapi ada nggak sih cara yang kreatif atau yang menyenangkan sehingga proses menunggunya itu bisa lebih produktif juga, bisa bisa membuat kita lebih menghargai prosesnya. Ada nggak Mas Edwan? Pasti ada. Nah, hal yang biasa saya lakukan adalah senam otak. Ada yang tahu senam otak?
Nah, senam otak itu seperti apa? Jadi bukan otak kita yang digoyang-goyang, bukan. Tapi kita akan mencoba sebuah gerakan disertai dengan musik. Dan di mana ketika hal itu kita kerjakan, Miss Mary, itu akan membuat otak kita terrefresh. Kalau kita stuck nih, sudah merasa tidak lagi inovatif dan lain-lain, maka ini bisa kita lakukan. Seperti apa? Sekarang kita dengarkan dulu musiknya. Nah, sekarang angkat tangan Anda seperti ini. Pemirsa di rumah boleh ikut. Sekarang angkat tangannya seperti ini, ya. Wajahnya nggak usah tegang seperti itu, biasa aja. Siap? Ikuti alunan musiknya. Coba. Sambil gitu ya? senyum. Oke. Sekarang tangan kanan tinggalkan jempol. Dan tangan kiri tinggalkan kelingking. Sudah? Sekarang ikuti alunan musiknya. Ya. Siap-siap dalam hitungan ketiga balas. 1, 2, 3. Iya. Nah, Ganti bingung. posisi ya? Terus. Makin cepat ya. Balik lagi. Ikuti alunan musiknya sambil senyum, nggak perlu tegang. Telunjuknya nggak perlu ikut bos ya. Sudah? Makin cepat. Iya. Pemirsa di rumah boleh ikut? Coba ikutan. Ya, makin cepat. Iya. Oke, level 1 lulus ya. Walaupun ada yang tegang dan salah tapi ngotot. Oke, sekarang level Gimana? 2. Level Lolos 2. nggak? Lolos nggak? 80 nilainya 80 ya, oke. Oke, sekarang ikuti lagi. Ikuti alunan musiknya. Ini Tangan kanan. tahap kedua ya? Tinggalkan jari telunjuk. Tahap kedua, level 2. Ini Tangan kiri, tembak tangan kanan. Iya. Oke. Nah, mulai bingung. Kiri kanannya kebalik, bos. Sudah? Pemirsa di Pemirsa rumah di boleh rumah ikut? juga ikutan ya. Nah, di rumah boleh ikut. Sekarang balas. 1, 2, 3. Iya. Siap, balas lagi. Jadi angka 2. 2 jari. Oh 2, sekarang jadi 2. 2 jari, iya. 3 jari tembak. Terus. Pemirsa di rumah bisa ikuti 4 jari. Terus. Terakhir 5 jari. Mulai bingung. Terus. Makin cepat. Terus di rumah boleh ikut? Oke, tepuk tangan dulu. Kayak nari. Ada yang Oke. bingung. Mas Esman, ini gunanya apa nih berarti? Selain lebih fun. Oke, jadi kita harus ingat bahwa modal satu yang lain yang kita miliki adalah otak yang Tuhan berikan. Otak ini ada akal di dalamnya kan. Kita bisa berpikir dan manusia bisa membangun gedung tinggi, manusia bisa terbang bukan dengan sayapnya tapi dengan otaknya. Nah, di dalam otak kita ada satu titik, Miss Mary, itu dinamakan reticular activating system. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, inilah yang kita sebut RAS, Miss Mary. RAS ini adalah satu titik pada bagian otak kita di mana mampu mengatur alam semesta. Maksudnya mengatur alam semesta? Keren banget gitu ya. Nah, contohnya saat kita ingat seseorang, tiba-tiba dia nelpon. Ada yang pernah? Nah, itulah yang disebut reticular activating system. Ketika kita setting RAS kita di awal tahun, kita yakin, ya, kita meyakini sesuatu dan kita yakin kita bisa melakukannya, maka saya yakin, Anda harus yakin, kita akan pasti mampu mewujudkannya. Nah, kita maksimalkan otak kita salah satunya dengan mengatur RAS kita, men-setting RAS kita sejak awal tahun. Oke. Ada cara lain mungkin untuk bisa melipat gandakan yang tadinya modal 1 menjadi lebih banyak lagi? Jadi prinsip saya sederhana, untuk supaya kita bisa menggandakan tadi, Iya. pilihlah sesuatu yang lebih sulit daripada apa yang lebih mudah. Nah, kalau kita perhatikan misalkan sama-sama di bidang sepak bola, ya tentu jauh lebih mudah menjadi ball boy daripada menjadi Cristiano Ronaldo. Ya, jadi nah kalau kita perhatikan ya karena lebih mudah menjadi ball boy dibayar lebih kecil. Ya, kemudian karena lebih sulit menjadi Cristiano Ronaldo, Ronaldo dibayar lebih mahal. Jadi mulai hari ini kita harus melihat supply and demand. Ya, jadi kalau misalkan kita mengerjakan hal yang sulit, maka orang rela untuk menukarkan value-nya, dan sebagian besar dari value adalah uang, ya untuk pekerjaan yang tidak bisa dia kerjakan, yang bisa kita kerjakan. Karena kalau kita hanya mengerjakan yang mudah saja, maka tidak menutup kemungkinan tahun depan, 10 tahun ke depan, robot yang akan menggantikan pekerjaan kita. Ya. Baik, jadi intinya jangan menggantikan jangan menjadikan mimpi itu hanya sebatas hayalan semata, tapi harus ambil tindakan dan juga harus kita wujudkan. Berani memulai agar kelak Anda juga bisa menuai. Mulai dari 1, 3 pesan possible saya malam ini, tahu, mau, dan tangguh. Yang pertama tahu.
Untuk bisa berubah, Anda harus tahu apa yang mau diubah, harus tahu persis hasil akhirnya seperti apa, dan juga cari tahu caranya. Yang kedua, mau. Kalau tahu itu urusannya di pikiran, mau itu urusannya di hati. Anda juga harus tahu dan harus mau, baru Anda bisa maju. Mau berubah, mau disiplin, mau belajar, mau meluangkan waktu, mau membayar harga kesuksesan. Dan yang ketiga, tangguh. Tidak hanya mau ketika muda, tapi juga tangguh di saat susah. Mewujudkan resolusi bukan untuk sekedar gaya-gayaan, tapi untuk membuat Anda bertumbuh dan juga lebih dewasa. Oke? Atau kalau memang betul tidak mau menikah, memang ingin berkarir dulu, setting rasnya adalah orang tuaku pasti mengizinkan diriku untuk berkarir terlebih dahulu. Kita harus yakin dengan itu.